Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Rindiani. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Pengertian dan fungsinya. Secara praktis, Surya tahun 2004 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran berfungsi 1. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 2. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 3. Mendiagnosis masalah-masalah pembelajaran yang timbul. 4. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Pendekatan holistik. Pendekatan holistik atau terpadu mempercayai bahwa suatu objek akan terlihat maknanya apabila diamati secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Pendekatan holistik merupakan aplikasi dari teori psikologi Gestalt. Yang aplikasi psikologi ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. Pengembangan insting. 2. Pembelajaran bermakna. 3. Perilaku bertujuan. 4. Prinsip kesesuaian dengan lingkungan. Kelima, transfer dalam pembelajaran. Karakteristik pembelajaran holistik terdiri dari 9. Yang pertama, pembelajaran secara penuh berfungsi untuk membantu perkembangan individu seutuhnya. Yang kedua, pembelajaran merupakan aktivitas belajar anak untuk memperoleh pengalaman yang menempatkan anak sebagai pusat. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk memberikan ruang gerak anak secara aktif dan intensif. Yang keempat, pembelajaran harus menjamin anak pada posisi yang baik dalam suasana kebersamaan. Yang kelima, pembelajaran terpadu mendorong anak untuk terus-menerus belajar. Yang keenam, pembelajaran terpadu dapat berfungsi dan berperan secara efektif yang menciptakan lingkungan belajar yang melihat berbagai aspek. Yang ketujuh, pembelajaran secara terpadu memberikan kemungkinan yang luas agar anak belajar sesuai dengan irama dan gayanya masing-masing. Yang kedelapan, pembelajaran terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi tidak dilakukan secara terpisah. Yang kesembilan, pembelajaran terdapat memungkinkan hubungan antara sekolah dan keluarga. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme yakni individu membentuk sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Terdapat 3 level, yakni konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, konstruktivisme biasa. Aspek pendukung pembelajaran berorientasi pada siswa. 1. Orientasi mengajar tidak hanya untuk pencapaian prestasi akademik. Yang kedua, topik-topik yang dipelajari dapat berdasarkan pengalaman anak yang relevan. Yang ketiga, orientasi mengajar harus berpusat pada siswa dengan sifat yang menyenangkan. Yang keempat, kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain mendapatkan prioritas. Yang kelima, bahan pembelajaran dapat diambil dari bahan yang konkret. Yang keenam, penilaian tidak hanya pada aspek kognitif saja. Yang ketujuh, menampilkan performa guru bukan hanya sekedar mentransformasikan pengaruh kepada anak. Yang kedua, pendekatan belajar experiential learning dan multiple intelligence. Pendekatan experiential learning dan pendekatan multiple intelligence. Pengertian pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran yang langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Menurut Keton dan Tate dalam Jualeh 2007, dapat dijelaskan sebagai suatu siklus yang terdiri dari atas 4 modus pembelajaran adaptif, yaitu yang pertama, pengalaman konkret, kedua, observasi reflektif, ketiga, konseptualisasi abstrak, yang keempat, eksperimentasi aktif menurut Kolb 1984. Pengertian pendekatan multiple intelligence pada dasarnya menekankan pada hal yang terbaik yang dapat dilakukan guru selain melalui buku tulis, papan tulis, dan juga bahan ajar. Langkah mengembangkan kurikulum. Yang pertama, fokuskan pada topik dan tujuan khusus. Yang kedua, munculkan pertanyaan multiple intelligence. Yang ketiga, pertimbangkan segala kemungkinan. Yang keempat, ada cara pendapat. Yang kelima, pilih aktivitas yang cocok. Yang keenam,
Kembangkan urutan tindakan. Yang ketujuh, implementasikan rencana yang telah dibuat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum.